Salli wa sallim wa barik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khusha bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warḍan as-sahabah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warḍan al-masyayikh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warḍan as-sulalah. Ya Rabbi salli ala Allahumma Muhammad, Ya salli wa Rabbi sallim barik salli alaihi. alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Allahumma Muhammad, Ya salli. Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Allahumma Muhammad, salli Ya wa sallim Rabbi barik salli alaihi. alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Allahumma Muhammad, Ya salli wa sallim Rabbi barik salli alaihi. alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi salli Allahumma ala salli wa sallim barik Muhammad, Ya alaihi. Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Allahumma Muhammad, salli. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi waslih kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi nahtim bil mushaffa. Ya Rabbi salli ala Allahumma Muhammad, Ya salli wa Rabbi sallim barik salli alaihi. alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma Nawaitu ta'alluma wa ta'lima ta'lima wa tadhakkura wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi wa ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabil Hasan Asy'ari
وأبو المنصور ماتوريدي وأبو خصوصا حبيب عثمان بن يحيى مكتوبة إلى خصوصا كسعيد بن أرميا إلى أرواح والدينا ووالدكم ولمشايخنا ولمشايخكم أجدادي وأجدادكم من أهل القبور من المؤمنين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati para alim ulama, para asatid, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarramun Al-Ustadz Fathur Rahman, sekeluarga dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam ini, detik ini kita dikumpulkan dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa tidak bosan-bosannya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kepahaman, baik itu kepahaman hidup di dunia yang sementara ini atau kepahaman di dalam beragama, sehingga kepahaman nanti di mana yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita kumpul dalam rangka thalabul ilmi, menjadikan wasilah ampunan untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, handetolan kita. Mudah-mudahan di mana alam kubur mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan daripada taklim kita. Jadi kita mengetahui ya, kita bersaksi sesungguhnya tidak ada sesembahan yang patut atau yang pantas disembah dengan benar, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan ya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, ini menjadi bukti bahwa alam ini ya, dengan adanya alam ini menjadikan dalil atau bukti adanya sang pencipta yang dinamakan Tuhan dengan nama Allah. Itu jadi iman itu begitu ya. Jadi percaya. Nah, bicara percaya itu apa? Nah, ini harus ada yang kita percayai. Nah, itu sesuai ya, kepercayaan itu. Nah, itu ada ya, itu sesuai yang kita percayai. Ternyata betul bahwa ya, sang pencipta yang dinamakan Tuhan itu ada. Jadi tidak ditemu, tidak adanya. Makanya menurut hukum akal, nah itu ditemukan wajib. Sebab begini, coba kemarin dikasih kuncinya. Wajib menurut hukum akal itu pengertiannya apa? Masih ingat nggak? Nah, menerima adanya saja. Adapun mustahil, menerima tiadanya saja. Nah, jaiz menurut hukum akal, menerima adanya atau menerima tiadanya. Nah, itu namanya jaiz menurut hukum. Nah, sekarang gini, tuh. Ini mulai dilatih ya, mulai dilatih. Tuhan itu ada nggak? Ada. Ustadz Fatur ada nggak? Beda nggak adanya Ustadz Fatur dengan adanya Tuhan? Ngomong gitu tanggung jawab nggak? Ya. Awas ini jangan lepas konteks dari hukum akal. Sebab bicara benar itu
barangnya hanya satu. Nah, makanya gitu, mana yang Tuhan harus ya ditemu, ya dipertuhankan. Mana yang bukan Tuhan, itu harus ditolak. Nah, ini sebab penyaksian ini yang akan dipertanggungjawabkan nanti sampai ke alam kubur. Itu penyaksian dua, tentang ketuhanan dan tentang kenabian. Makanya nanti gitu, bicara nabi, nah, harus mana yang nabi, mana yang bukan. Nah, ini hanya akal yang bisa membedakan. Nah, ini diulang. Ini kaidah konteks tadi hukum akal ada 3 ya. Wajib, menerima adanya, mustahil, jaiz. Nah, sekarang gini, Tuhan ada enggak? Ustadz Fatur, beda enggak adanya Tuhan dengan adanya Ustadz Fatur? Ngomong gitu tanggung jawab enggak? Nah, di mana bedanya? Awas tangan jangan begitu. Itu ibadahnya orang-orang Nasoro. Ya, itu larangan dari Kanjeng Nabi. Sebab ini identik ibadahnya orang Nasoro. Nah, juga nanti ada hikmah apa nih, tangan nggak boleh begini. Nah, itu nanti malaikat pembawa rezeki. Nah, itu begitu kita ya, rezeki mau ke kita, kita masih begini. Udah itu balik lagi, nunggu lagi itu. Ya, nah makanya begini boleh. Ya, begini boleh. Yang larangan dari Kanjeng Nabi yang begini. Karena itu menolak rahmat. Awas jangan merasa purik ya. Jadi ini hikmahnya di majelis taklim begitu, yang belum tahu dikasih tahu. Nah, nanti yang sudah tahu tinggal kita praktekkan. Sebagaimana kita praktek berjalan sesuai yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu nanti timbulnya rahmat terus gitu. Nah, diulang ya. Ustadz Fatur ada nggak? Tuhan? Adanya Ustadz Fatur dengan adanya Tuhan beda apa tidak? Bedanya di mana? Makhluk. Siapa makhluk? Terus Tuhan? Holik. Nah, tahunya kalau Tuhan itu holik, Ustadz Fatur itu makhluk dari mana? Sifat apa? Apa sifat mata? Awas ini konteks hukum akli ya, jangan lepas. Beda enggak? Nah, bedanya di mana? Itu nanti kalau bicara kholik makhluk itu syar'i. Nah, ini lagi bicara hukum akli, akal. Ya udah. Jadi kalau syar'i begitu, ada kholik, ada makhluk, terus ada alam, ada dunia, akhirat. Itu namanya hukum syar'i. Nah, ini lagi bicara hukum akal. Beda enggak? Nah, ngomong beda tanggung jawab kan? Di mana bedanya? Nggak apa-apa, ayo. Kalau di majelis taklim jangan takut salah. Sebab kalau salah ini di majelis taklim enak. Nanti ada yang ngebenerin. Ya. Nah, itu gitu. Ya, bedanya di situ. Nah, itu menunjukkan ya. Nah, itu imannya sama dengan para malaikat. Jadi dulur nggak kalau udah sama? Nah, kalau dulur itu ya rangkul-rangkulan apa tonjok-tonjokan. Awas ya. Tadi bedanya kalau wujudnya Allah atau adanya itu karena kaidah hukum akal yang namanya wajib menurut akal itu apa? Menerima adanya saja. Artinya gini, Allah mau bikin kita, nggak bikin kita, ya tetap wujudnya itu wajib. Jadi adanya itu wajib. Hanya saja kita sudah tuh ya. Ini namanya sudah kelihatan oleh mata. Kita lahir udah ada langit, ada bumi. Nah, tapi menunjukkan bahwa semua ini ada yang menjadikan. Nah, tentunya yang menjadikan itu wujudnya wajib.
jib. Nah, selain Tuhan berarti wujudnya apa? Atau keberadaannya? Itu jais. Nah, itu namanya imannya sama para malaikat nanti. Nah, jais itu menurut hukum akal apa tadi bedanya? Nah, artinya gini, ya dibikinnya boleh sama Allah, nggak dibikin juga boleh. Gitu. Sebab nanti kalau nggak ngaji hukum akal gitu, beda nggak sih? Adanya Tuhan dengan adanya kita beda. Bedanya di mana? Ya Tuhan itu tidak kelihatan. Itu umum. Kita ini wujudnya. Nah, padahal ya, yang namanya tidak kelihatan saja itu ada. Yang namanya makhluk-makhluk ya ciptaan Tuhan itu ada. Di antaranya bangsa apa itu? Jin. Emang kelihatan jin? Tapi Tuhan bukan. Bukan. Terus selain jin? Malah malaikat. Nah, malaikat sendiri kelihatan nggak? Nah, tapi dia Tuhan bukan malaikat. Nah, gitu namanya ini belum imannya belum sama para malaikat. Nah, itu yang tepat tadi cara kaidah. Bedanya di mana? Nah, bedanya kalau wujud Tuhan itu wajib, maka dikatakan wajibul wujud. Selain wujudnya Tuhan, jais, boleh dibikin, boleh juga enggak. Ini paham kan nih? Paham ya? Awas itu kunci udah dipegang ya. Sebab ya Allah, tentang keimanan ini harus megang hukum akal. Ini tentang keimanan. Maksudnya ngaji tauhid gimana sih? Biar sempurna imannya gitu. Biar sempurna sesuai gitu. Apa-apa yang ditemu. Ya, apa-apa yang ditemu itu sesuai. Sebab ini tuh yang ngadepin yang namanya mukallaf akil balik ini tuh yang ngadepin hukum 3 ya itu tiap hari tuh kecuali tidur doang dah bebas ya. Nah bebasnya di waktu. Nah ini kalau melek lagi udah 3 ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adatan gitu. Jadi hukum ada berapa? 3 apa saja? Terus? Nah, coba ini ada spidolnya enggak? Ini penting, yang penting-penting dicatat dulu dah. Jadi nanti kesananya enak. Jadi jangan bicara ya Allah hukum itu barangnya cuma 1. Nah itu sendiri-sendiri nanti. Udah ya, ini ngaji begini pelan-pelan. Terus ngaji begini juga suruh pada berhenti. Jangan ngajinya jalan nggak di sana, jalan nggak bakal berhasil. Ya, pengajian ngaji itu harus pada berhenti, duduk sila gitu, nggak boleh jalan, nggak berhasil. Kan umumnya gitu, jalan nggak sana pengajiannya, berhenti kalau ngaji. Ya, ngaji kan berhenti. Wah, ini bisa dihapus ya? Ya udah dihapus dulu dah. Jadi ini dipegang kunci-kuncinya dulu. Jadi nanti kesananya enak ya, lebih apa? Lebih mudah.
pengertian hukum sendiri udah paham belum? Yang namanya hukum. Hah? Belum ya? Isbatul amri. Itu ada 3 barangnya. Ini hukum amri. Mustahil, adil. Yang kedua hukum syar'i. Wajib, haram, lila mana kali makruh mubah ya. Oh. Ini adik, hukum adik. Masih bahasa Pak. Hukum adik. Hukum adik ini ada 4 ya. Hukum adi ada 4. Pakai bahasa Indonesia aja. Yang pertama hukum adat ini adanya dengan adanya. Yang kedua tiadanya dengan tiadanya. Yang ketiga adanya dengan tiadanya. Yang keempat tiadanya dengan adanya. Itu ya. Jadi mengenal cara hukum. Jadi hukum itu isbatul amri li amri au nafyu anhu. Apa sih yang namanya hukum itu? Hukum itu tetapnya ya satu perkara dengan perkara yang lain atau tertolaknya. Contoh gini. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Itu ngomong wajib begitu udah jadi hukum belum? Nah? Belum. Puasa Ramadan juga hukumnya itu haram. Sebab tetap tapi nah artinya gini nanti, yang wajib untuk siapa, yang haram juga untuk coba mukallaf yang habis melahirkan atau yang sedang haid, coba perintah puasanya tertolak, makanya au nafyu anhu, maka jadi hukum. Yang namanya hukum gitu tetapnya ya satu perkara dengan perkara yang lain atau tertolaknya. Nah sekarang bicara sorga aja, udah jadi hukum belum?
Belum, harus juga cerita neraka gitu ya. Sebetulnya selama ini tuh bicara hukum hanya sebelah, wajib, 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 puasa wajib, sholat wajib, ini wajib, wajib. Nah, itu ya, itu harus berubah. Nanti yang wajib untuk siapa, yang haram juga untuk siapa. Nah, itu ya pengertian yang di atas. Al-hukmu isbatul amrin isbatul amrin li amri au nafyu anhu. Jadi yang namanya hukum itu tetapnya ya satu perkara dengan perkara yang lainnya atau tertolaknya. Nah ini bicara lagi itu hukum itu barangnya ada 3. Sebab selama ini kita akui kita kenal hukum adatan dengan hukum syariatan. Kenalnya puasa, zakat, haji, ya sholat 5 waktu. Tuh. Terus ya itu yang hukum syar'i. Nah itu yang ketiga hukum adi, ya lapar, makan, ngantuk, tidur. Terus apa lagi? Haus. Nah, udah itu adatan kaya tuh. Hukum akalnya akan tertinggal. Makanya aslinya hukum ini ada 3 barangnya. Ya, hukum adi, hukum syari, dan hukum akli, akal. Nah, di dalamnya yang namanya hukum akal itu barangnya ada 3. Menemukan perkara wajib, mustahil. Kok adisional? Jais salah nih. Ya itu jais tuh, dirubah. Jais. Adi. Adi ma'il. Jais. Jais ya, wajib menurut hukum akal, kaidahnya menemukan adanya saja. Sebab di sini ada wajib, ada 2, ada wajib menurut hukum akal dan ada wajib menurut hukum syar'i. Nah kalau wajib menurut hukum akal berarti menerima adanya. Nah mustahil menurut hukum akal menerima tiadanya saja. Jais menurut hukum akal menerima adanya atau menerima tiadanya. Nah, yang kedua hukum syar'i. Nah, itu barangnya ada 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, kan ya, nemu wajib lagi nggak di syar'i ini? Tapi beda nggak sama wajibnya akal, hukum akal? Nah, bedanya kalau wajib menurut hukum syar'i apabila dikerjakan mukallaf laki-laki perempuan mendapat pahala, meninggalkan nah itu haram berarti meninggalkan pahala, melaksanakan sunnah makruh meninggalkan pahala, mubah ya dikerjain atau ditinggalkan tidak dapat. Nah, tapi di sini tuh kalau hukum syar'i ya itu bisa berubah. Tuh kalau yang nggak berubah ini hukum akli. Nah, hukum adi, adatan nanti syar'i ini berubah. Dan tadi mubah ini apa? Dikerjakan? Boleh apa? Ya artinya nggak dapat apa? Nah, barangnya yang mana mubah-mubah ini? Makan, terus minum, tidur, kawin, ya, nah, tapi tuh, makan minum sendiri dari mubah kalau bicara syar'i bisa berubah jadi haram dan bisa juga berubah jadi wajib. Nah, coba minum tadi mubah apa? Wajib apa sunnah apa haram? Minum mubah. Tapi bisa jadi haram nggak? Nah, minumnya kapan? Nah, di bulan puasa tengah hari. Apalagi ngopi jam 7 pagi. Udah, walaupun mubah nanti derajatnya bisa berubah jadi haram gitu.
artinya mendapat dosa bagi mukallaf laki-laki atau perempuan. Nah itu aja ya. Barang siapa secara sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja tanpa udzur, itu aja aslinya itu nggak bisa dikodok udah. Walaupun mau dikodok 1000 kali, awas ini ya Allah, ngeri. Kecuali udzur ya. Udzurnya apa? Sakit. Selain sakit, musafir. Makanya nanti bulan puasa gitu, jangan nanti udahlah, gampang lah. Tahun ini gua kagak puasa nggak apa-apa, tapi tahun depan gua mau genepin, gua mau full-fullin, itu nggak bisa. Sebab ini resikonya, tuh, ya tanpa udzur, tanpa izin, rukhsah syar'i. Allah, kita mau bayar puasanya, itu nggak bisa sudah. Bukan berat, nggak ada pintu. Kalau berat masih bisa minta tolong. Ayo sini, angkat. Nih gue sendirian kagak bisa nih. Sebab barang ini harus 5 orang, berarti ada bantuan 4 gitu. Ini udah nggak ada pintu ngomong apa. Makanya jangan main-main ya. Itu jangan dianggap puasa itu beban untuk orang mukmin, mukallaf, laki-laki perempuan. Orang sebelum puasa aja ada bahasa syar'inya, marhaban ya Ramadan. Ini harus sesuai sama ini, belum ada barangnya aja kita udah merasa senang untuk menyambutnya gitu. Masa marhaban ya Ramadan datang barangnya puasa ora. Sekalinya puasa nunggu beduk, ngabuburit, apalagi tuh. Ini namanya nggak sesuai dengan marhaban ya Ramadan. Sebab diibaratkan marhaban ya Ramadan itu di dalamnya ya barangnya ada 4. Sama lah kita pinjam dulu sebelum kita beristri, pacaran dulu nggak? Nah, itu dalam rangka pacaran, dengar kalau pacar mau datang ke rumah kita tuh, kitanya gimana? Siap-siap. Seneng. Pertama apa? Nah, berarti menyambut akan datangnya yang pertama. Yang kedua, ya setelah bukan menyambut dong, ya menanti akan. Nah, setelah datang, yang kedua sambut. Nah, terus yang ketiga keberadaannya puas-puasin. Bila perlu ya Allah, ya. Ini Ramadan jangan 1 bulan. Gitu. Masa pacar datang udah ini udah dipuas-puasin gimana? Ya puas-puasin dulu ya Allah, jangan maghrib dulu. Ini saya belum puas ini. Jadi ibaratnya ngapel kok. Wah, udah 11:30. Kalau bisa ya Allah 11:30 dulu, jangan sampai jam 2. Sebab umumnya ini jam 12 harus pulang, nggak pulang resikonya jadi omongan kan gitu. Nah baru yang terakhir kepergiannya. Nah ini kita tangisin, artinya ya Allah apakah nanti akan dipertemukan lagi umur kita ya di tahun yang mendatang. Itu nanti puasanya nggak gelisah. Nanti ya gara-gara sahur nggak puasa itu nggak disalahin sahurnya. Karena nemu tadi marhabannya Ramadan ini isinya 4. Kenapa lo nggak puasa? Iya, orang sahur. Ini kagak bangunin. Ini itu nggak ada alasan. Ya, benar nggak? Nah, itu. Makanya minum, makan, kawin apa? Kenapa mubah? Ya karena gitu. Walaupun nggak ada perintahnya aja, coba bentuk manusia pada nyari nggak? Makan, minum, kawin. Nah, daripada doyan kan? Nah, makanya derajatnya itu mubah. Kenapa nuntut ilmu? Kenapa sholat 5 waktu? Kenapa puasa Ramadan? Pergi haji, zakat itu hukumnya Kenapa? Ya karena bentuk manusia itu malas. Dibikin sama Allah itu dalam keadaan
makanya derajatnya nah ini diwajibkan aja masih nggak banyak yang ninggalin. Apalagi sholat 5 waktu hukumnya sunnah, wah nggak bakal berdiri. Puasa sunnah, berdiri nggak Ramadan? Nggak bakal berdiri. Nah makanya kita harus jeli. Kenapa sih ya tiap-tiap tuh ya tiap-tiap yang enak-enak kok mubah? Nah, tapi yang kira-kira tuh yang nggak asik-asik hukumnya barusan maghrib datang isya lagi. Makanya tapi udah megang doanya ya kemarin ya untuk ngadepin perkara yang wajib. Doanya apa kemarin? Allah paksain. Paksain gitu. Nah tuh ya. Nah itu tadi ya bedanya wajib syar'i dengan wajib akli. Jadi wajib akli menerima adanya saja, wajib syar'i ya apabila dikerjakan. Terus apabila dikerjakan mendapat, ditinggalkan. Nah itu. Nah sekarang hukum adi adatan. Adanya dengan adanya. Bukan adatan-adatan nanti ya pengertian dari arah kita nih. Kawin nginjek telur. Nawar duit sama nasi beras kuning apa dong? Itu bukan jenis adatan, itu budaya. Nah, budaya dengan hukum adatan ini lain ya. Nah kalau adatan-adatan, nah ini barangnya ada 4. Pertama adanya dengan nah, adanya kenyang karena adanya itu. Jadi kenyangnya ada, makannya juga harus. Makanya sekali-sekali kalau ingin kenyang jangan nggak makan, harus makan karena adatannya kalau pengen kenyang harus makan. Yang kedua tiadanya dengan ya tiadanya kenyang karena yang nggak ada makanannya mau kenyang dari mana? Ya Pak Syarif, benar nggak? Ini adatan nih yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Nah, yang ketiga adanya dengan adanya dingin karena nggak adanya selimut. Nah, terus yang keempat tiadanya dengan ya tiadanya. Dilatih. Mana barangnya? Tiadanya dengan adanya nih. Ya udah, ayo banyak contoh banyak. Cuman kalau contoh itu satu aja. Ntar ada tembaga minta contohnya satu kodesel, namanya bukan contoh itu. Kalian jual. Deh, tiadanya dengan adanya. Yang mana barangnya? Udara, kenapa? Adanya udara, tiadanya udara. Ini kaidahnya tiadanya dengan adanya. Enggak, ini konteksnya tiadanya dengan adanya. Barangnya yang mana? Contohnya? Nggak ada bini. Tiadanya bini dengan adanya sepi bisa. Ya boleh. Tapi nanti gini ya, kita kaum laki-laki, ini kita dari kaum laki-laki umat Rasulullah Sallallahu. Nah, itu apabila gitu kita punya keluarga ya, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kita harus bersyukur, jangan disedihin ya, apalagi kita laki-laki terhadap istri itu nggak boleh sampai meneteskan air mata. Sebab kalau kita meneteskan air mata itu sama aja membawa api untuk bini kita. Awas ini ya. Ini buat laki-laki, suami. Nah kalau istri boleh, kalau kita mati, suaminya mati, nangis itu boleh. Nah, tapi kalau seorang ya suami istrinya mati, meninggal dunia, awas, nggak boleh sedih. Nah makanya kalau bisa
malam itu nikah lagi biar terhibur. Nah cuma resikonya jadi omongan orang awam, bukan orang lain, orang gedek lagi nih. Ini belum 7 hari, 3 hari aja belum udah kawin lagi. Nah, bener nggak? Ya itu kan pendapatnya orang yang awam. Makanya aslinya umum ini awam gitu. Makanya yang nggak awam yang mana? Yang khusus, yang host gitu. Awas ya. Jangan sekali-sekali. Boleh di sinetron sih nggak apa-apa. Bininya meninggal sampai nangis. Tapi ini ya Allah, Rasulullah menganjurkan tidak boleh. Yang ada apa? Yang ada mendoakan. Nah, kita bersyukurnya apa? Sebab gini, keluarga kita yang sudah meninggal, ya, yang sudah pindah alam dari alam dunia ini, itu ya Allah, kita harus gembira. Nah, justru kalau kita mau sedih, sedihkan diri kita. Apa alasannya? Ya alasannya kalau keluarga kita tuh, ya, udah ketemu sama Allah, ya, ketemu para malaikat, udah menjalankan nikmatnya sakaratul mau, terus mau disedihin apa? Yang ada di doain. Nah kalau mau sedih diri kita sedihin. Nah kita tuh sama Allah udah dibikin belum ketemu sama malaikat? Belum. Terus nikmatnya sakaratul maut? Ya belum. Nah, kalau mau sedih diri kita ya Allah. Nah kalau yang sudah pada innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya Allah tinggal didoain, jangan disedihin. Sedih dari mana? Sama Allah udah dikasih ya, bertemu dengan para malaikat, diantaranya malaikat Israel penjabat nyawa, malaikat Munkar wa Nakir alaihi masalah yang mempertanyakan tentang ya jangan disedihin, yang ada didoain, kirim Fatihah. Nah tiap kita berbuat kebagusan, nah itu kita titipkan ya Allah, kebagusannya juga buat ahli kubur gitu. Awas ini ya, ini Kanjeng Nabi tuh pesannya begitu, nggak boleh sampai meneteskan air mata gitu. Nah, yang ada tadi dia apa? Nah kalau mau bicara sedih-sedih, nah sedih ya diri kita ini, nah, kita harus bersedih diri kita ini karena apa? Belum dibikin sama Allah ketemu para malaikat dan belum juga dibikin nikmatnya sakaratul gitu. Ya nanti malaikat datang wallahu a'lam sama kita, apa dalam keadaan senyum, apa cembetut yang kita mintakan ya Allah jadi saudara dengan keadaan senyum datang dengan tugasnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas gitu ya, jangan merasa begitu. Jadi yang sudah ini nah kita nah itu bersyukur, artinya apa itu tadi yang ada kita, nah itu kirim Fatihah. Oh. Ya ada nih, tiadanya dengan adanya, tiadanya duit, ya bagaimana mau adanya sendal baru, bisa pengen beli sendal duitnya ora ada, udah gitu. Nah, itu namanya ya. Jadi hukum itu ada barangnya ada berapa? 3. Hukum apa aja? Hukum akal, terus syar'i. Nah, ini nggak boleh diaduk-aduk. Hukum akal sendiri, hukum syar'i hukum adi adatan ya sendiri. Nggak boleh dibikin gado. Makanya nanti kalau orang lagi berbicara begini, barang siapa melaksanakan akan mendapat ganjaran pahala. Oh ini lagi bicara hukum syar'i. Ya, benar nggak? Apabila seseorang mempunyai penyakit, itu cari obatnya dan minum obatnya. Oh ini lagi cerita hukum adi adatan. Tapi kalau lagi bicara gini, tuh, ya. Ini kalau lagi bicara, aku sini. Di sana itu ada namanya seekor ayam melahirkan.
di daerah Tangerang atau Jakarta itu ada seekor ayam melahirkan. Itu lagi bicara apa tuh? Hukum akal. Hukum akal nerimanya apa? Ya mustahil, karena namanya ayam itu bukan melahirkan, adanya bertel gitu. Awas jangan nanti dicampur-campur. Ini karena ini menunya lagi nggak bikin gado. Sebab kalau kaidahnya gado-gado itu bikin gado-gado harus banyak udah ada tempenya, tahunya, tauge-nya, kangkungnya, ininya. Malah kalau nggak dicampur enak nggak gado-gado? Sampai-sampai derajatnya jadi berubah tuh gara-gara banyak campuran. Rujak cinur. Karena ada dagingnya dalam gitu. Makanya gitu dipisahkan mana hukum akal, mana hukum syar'i, mana hukum adik. Nah, yang namanya hukum akal itu tadi. Nah, sehingga kita bisa membedakan adanya Tuhan dan selain Tuhan. Nah, itu tadi bedanya di mana? Nah, bedanya ya adanya Tuhan itu wajib menurut hukum akal. Kenapa adanya Tuhan wajib? Karena kaidah hukum akal yang namanya wajib menurut hukum akal menerima adanya saja. Ya udah, Allah mau bikin kita, nggak bikin kita, mau bikin alam, nggak bikin alam, tetap wujudnya itu wajib. Gitu. Nah, terus selain Tuhan berarti wujudnya apa? Itu jaiz. Karena menurut hukum akal kaidahnya jaiz itu apa? Menerima adanya atau menerima tiadanya saja. Tuh, itu namanya imannya nanti ya itu akur atau sesuai dengan